Seret. Krisdayanti mau beli panci. Mau beli panci di pasar pagi. Terima kasih yang sudah menghadiri. Selamat pagi dan salam satu hati. Satu hati. Kayaknya kurang semangat nih. Jadi saya pinginnya agak bergairah aja untuk cerita dan senang-senang kita kali ini. Jadi kalau saya bilang, saya ada ide kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi ke pagi, oke? Pasti gak asing dengan lagunya. Itu lagu dari 420 yang katanya hiatus, cuma vokalisnya mesti nyanyi gitu loh di mana-mana, oke? Oke, saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi ke pagi, oke? Kita mulai, saya mulai. Selamat pagi, pagi ke pagi. Tanya lagi ya. Selamat pagi. Oke, sangat merdu saya jadi bisa biar suasana kelas kita ini terasa happy. Training kita ini terasa ngalir seperti air di sungai padi. Sungai padi. Oke, ini kayaknya pada jauh ya. Saya penasaran nih, ada yang tinggal di Batu Haji nggak? Angkat tangan. Oke, Batu Haji mananya bang? Batu Haji Jung. Ah, ini kakek ini yang senyum-senyum ceria dari tadi. Dari mana tinggalnya? Tanjung Uncang. Tanjung Uncang, dekat dengan Batu Haji ya? Deket sih. Oh iya, tapi walaupun kita jauh dari mana-mana, itu menandakan saya sangat apresiasi teman-teman bisa datang di sini membawa fisik, raganya, mata, hidung, mulutnya, telinganya untuk sama-sama kita bersenang-senang dan bercerita di hari ini. Oke, saya kebanyakan sapa teman-teman tapi lupa sapa diri sendiri. Jadi nama saya adalah Yanda, nama panjangnya Yanda Citra. Banyak orang manggilnya diganti J. Yanda kalau diganti J jadi apa depannya? Yanda. Sorry maaf, saya gak janda, saya enggak, saya belum nikah juga. Jadi teman-teman di hari ini tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya kita nggak usah bilang materi training ini ya, jadi kesannya berat. Saya pinginnya ini kita bercerita dan bersenang-senang. Jadi harap teman-teman siapkan telinganya, siapkan matanya buat mendengar bermacam-macam isi yang akan saya sampaikan teman-teman. Oke, ini si teman-teman ada yang main sosial media? Yang main IG siapa? IG? Ada yang main IG? Oke. Twitter? Oh, udah X namanya. Oke, ganti X. Tweet? Ada yang main tweet? Kurang ya? Facebook? Lah, ini biasa Facebook tuh tergantung umur ya, sudah kemakan umur biasanya ya. Jadi ini akan membahas tentang copywriting. Ada yang tahu copywriting sebelumnya? Belum tahu ya. Jadi buat teman-teman yang sering main sosial media pasti sering melihat postingan dan ada kata-kata atau bisa disebut dengan caption, benar tidak? Jadi itu namanya copywriting. Bagaimana seni menulis bisa menjual dengan kata-kata. Jadi ini sudah mungkin teman-teman jadi korban dari berbagai macam postingan untuk menjelaskan bagaimana satu postingan ini bisa mengikat hati teman-teman, membuat teman-teman menarik untuk membeli sesuatu yang dipaparkan oleh captionnya tersebut. Oke, ini kopi bukan kopi itu ya, ini kopi pahit cuma yang kopi wetting ini lebih wangi, harumnya lebih wangi, lebih enak buat didengar. Nah, sorry. Oke, ini kopi wetting. Jadi copywriting itu mempunyai strategi atau caranya masing-masing. Yang pertama saya ada strategi itu, yang pertama ada BAB. BAB bukan BAB yang bau ya. Ini BAB yang harum. Jadi B itu before. Itu masalahnya dulu apa? Masalahnya apa? Nanti contohnya akan saya jelaskan setelah ini. Kedua ada after, keinginan. Contoh dia punya masalah, dia pingin gimana caranya saya pingin sesuatu ini dari masalah yang saya memiliki keinginan ini dari masalah yang saya hadapi. Dan terakhir adalah bridge dan solusi. Sepertinya langsung enak contoh aja ya. Ini ada contohnya nih. Kita ambil gak usah jauh-jauh. Saya ambil ini contohnya AC. Kita lihat AC, sebelum ada AC pasti gerah, panas, tidur gak nyenyak buat di rumah. Nah ini kan menjadi masalah dia kan. Nah dia juga keinginan, aduh gimana ya caranya biar kita nyaman bekerja, teman-teman capek seharian kayak dibantu, didorong dengan cuaca yang sejuk dan tidur setelah balik kerja bisa nyaman. Nah itu adalah masalahnya dan itu keinginan dari
dari ya semua orang netizen bisa dibilang ya. Nah, kita mulai dengan solusinya, masuk solusinya. Panasnya dunia bikin nggak nyaman. Dengan AC ini merubah gurun Sahara jadi kutub utara. Oke. Jadi kalau copywriting itu gimana caranya biar terlihat gak lebay aja lebay. Soalnya kan tujuannya emang untuk menarik orang biar baca dan menarik orang biar membeli satu produk. Oke, saya ada contoh kedua nih. Aduh, kok motor saya ini agak boros ya. Saya bolak-balik di Nongsa 1 liter 10 kilo. 1 liter cuma 10 kilo bisanya. Jadi saya pengen gimana caranya biar hemat, gimana caranya saya bisa membeli Pajero sesuai dengan yang saya tampilkan. Ini mulai dengan solusi straight motor. Jadi captionnya ada ya udah ada masalah, ada keinginannya kita nongol motornya. Jadi motor ini tadi 1 liter bisa 10 kilo, ini 1 liter jadi 5 kilo. Turun tadi ya? Enggak. Maksudnya itu 1 liter jadi lebih banyak lagi. Contoh dengan 60 km per liter, kamu bisa berkeliling dunia nyata dan gaib dengan hemat bersama Honda gitu. Gimana? Teman-teman udah mulai terdefinisi bagaimana copywriting dengan teori atau strategi atau praktik melalui BAB. Ini BAB yang harum dong, bukan BAB yang bau. Oke, selanjutnya ini tadi saya bilang tipsnya adalah lebay. Tidak apa-apa dalam caption itu terlihat lebay. Yang penting ya gimana kesannya orang lebih pasti lebih tertarik, lebih menarik, bener gak? Oke, kita lanjut. Di sini saya pingin dari tadi saya memberikan contoh kalau bagaimana kalau teman-teman satu orang saya minta yang berani kasih satu objek apa aja biar kita bikin copywriting-nya sekarang juga. Ada yang berani satu orang? Kalau nggak berani saya kasih katanya teman-teman yang coba praktekannya. Siapa yang berani? Ada yang berani? Satu kata aja kakak. Aduh, jangan nunjuk saya, nunjuk diri sendiri gimana? Set. Oke, boleh. Mau Pak? Oke, boleh Bapak. Satu kata aja Pak. Kita bebas milih kata. Boleh bebas milih kata aja. Apa? Besi tua ya, oke. Kayak agak kurang familiar ya. Boleh saya nego-nego dikit yang lain Pak? Boleh. yang bisa kita jual. Yang lebih. Apa? Mos. Oke, Mos. Kita pakai metode BAB-nya, Bos. Oke. Before-nya, contoh dia masih pakai laptop biasa ya. Tahu nggak laptop touchpad yang lama yang tengahnya ada titik-titik itu? Itu susah tuh. Nah, dia ada di masa itu gimana? Dia bilang, susah amat ya. Pakai jari-jari tengah muter-muter, kayak kelihatan pegel dan juga kurang presisi mouse-nya menggapai. Nah, dia punya keinginan, bagaimana ya biar tidak bagaimana biar lebih presisi ya buat kursornya ini mengarah ke aplikasi, mengarah ke ikon-ikon. Gimana caranya ya? Nah, baru kita masuk dengan tadi bridge-nya, jembatannya gimana kita masuk dari keinginan orang tersebut. Mulai mouse ini adalah masalah dari solusimu dari tidak presisi menjadi presisi. Menjadi kerjaan kamu lebih cepat, kerjaan kamu lebih enak dan dari kamu tidak sakit lagi. Sudah paham? Oke. Bukan satu aja, jadi ada beberapa teknik lagi, strategi lagi yang kedua. Namanya CFA. Cilcum test. Agak berat ya bahasanya ya. Udah kita ada keadaan fitur yang ditawarkan dan advantage atau keuntungannya. Jadi Civa kalau bahasa ini ya Civa, oke lah buat menghafal ya. Oke, ini ada laptop. Itu kakek itu kayak bawa laptop tuh. Boleh tuh nggak ya? Itu generasi lama apa baru? Baru ya. Nah, contoh nih. Laptopnya lemot. Gara lemot jadi emosi kerjanya jadi terhambat. Ya dia bingung, kok gimana cara menjadi produktif? Nah, baru kita nongol lagi dengan kebalik lagi. Baru kita nongol dengan RAM. Mungkin laptop kakak tuh kayaknya RAM-nya 2 GB atau 4 GB dengan aplikasi yang tab-nya agak banyak jadi agak melambat. Nongollah RAM dengan contoh yang saya pengen jelaskan adalah RAM 32 GB. Itu caption itu. Emosi laptop lambat jadi pengen ngelempar. Nah, wajib upgrade RAM kamu ke 32 GB agar semua jadi jalan lancar. Ini pada tahu nih Bruce McAfee. Jadi sebelumnya yang masih lambat emosi dengan adanya RAM ini jadi lebih cepat, kerja lebih efisien, bos tidak marah dan balik cepat tidak lembur. Jadi ya itu menjadi
Balik lagi itu keuntungannya. Keuntungan menjadi solusi dari permasalahan dia yang awalnya memiliki laptop yang agak lambat gara-gara RAM-nya 2 GB sampai 4 GB. Oke, ada satu contoh lagi. Nah, saya ambil contoh kita lagi di negeri Gotham City. Ada yang tahu Gotham itu di mana? Di dunia bed cover kan? Salah. Bed apa? Batman. Oke. Sebenarnya juga Batman. Di kota Batman itu kan terkenal dengan kota yang jahat, kota yang banyak koruptor, kota yang banyak pencuri. Paling dia memiliki rasa cemas, gimana barang-barangku nanti suatu saat bakal hilang. Bagaimana dia mikirnya, dia merasa tidak nyaman aja, kecemasan dia berlebihan. Jadi, kembali lagi. Jadi dengan di aplikasi HP-nya, dia mendownload adanya fitur Find My Phone. Jadi dia walaupun dia merasa cemas, dia memiliki solusi. Kita masuk dengan solusinya. Solusinya adalah mendownload aplikasi Find My Phone, di mana dia bisa mendeteksi HP kita yang tercuri, misalnya kita di negeri Gotham, hilang, diambil segala macamnya, bisa dicari dengan aplikasi tersebut. Contoh, cemas suatu hari HP kamu hilang, tenang, ada Find My Phone yang akan mengejar pencuri HP kamu sampai ke Alaska. Alaskanya agak lebih tapi ya, cuma itu namanya bahasa metafor agar terkesan luas aja gitu loh. Nah itu. Dan keuntungannya dia lebih tenang, dia lebih hidup sehari-hari, lebih gak mikir yang lain. Soalnya dia udah ada backup bahwa kalau HP aku hilang, kalau HP aku hilang, aku ada backup, yaitu backup dari aplikasi Find My Phone. Lanjut. Pas. Ini ada strategi ketiga, ada pas. Parto, Andre, dan Sule. Bukan. Pas di sini yang P, problem masalahnya. Kita cemas, kecemasan atau dia tidak tenang, dan solve solusi dari masalah. Langsung kita masuk ke contoh. Nah ini, ada yang kenal ini siapa? Nah, Dustin. Ini contoh nih, Dustin nih, dia nih permasalahannya muka agak berminyak, jerawat, dan dia kurang good looking, dan dia itu P-nya, itu problemnya. Dan setelahnya adalah dia merasa cemas. Gara-gara aku berjerawat, berminyak ini, jadi tidak lebih pede gitu loh. Aku mau ketemu pacar jadi gak terlalu, mungkin malas ketemu mungkin ya, gara-gara dengan kondisi yang sekarang, baru dia tidak pede, ngomong depan publik gak pede, ngomong dengan orang gak pede. Nah, baru kita nongol dari solusinya. Dustin Tiffany menjadi Dustin Bieber. Oke, Dustin Bieber. Ini solusinya adalah dengan memakai skincare yang proper buat cowok. Jadi dia setelah memakai ini, dia jadi glowing, lebih pede, kecemasan dan berkurang, dan gak malu lagi buat ketemu pacarnya, ketemu teman-temannya, bahkan ketemu calon mertuanya. Ada lagi, next lagi nih. Ini masalah, ini contoh ada orang yang sibuk dalam kegiatannya, kerja terus, jadi kayak lupa waktunya olahraga, dan membuat gara-gara jangan olahraga, jadi stamina-nya tidak terkontrol dan menurun. Jadi kan olahraga itu membuat stamina kita lebih berenergik saat bekerja. Jadi sibuk, gara-gara ada sibuk gak ada waktu. Kita nongol nih, nongolnya adalah alat fitness rumahan bantu kamu tetap aktif tanpa keluar rumah. Jadi waktu sibuk-sibuk dia hanya perlu sediakan berapa menit buat olahraga di rumah. Jadi gak ada alasan buat dia tidak olahraga lagi gara ada alat ini. Itu paham semua ya? Oke, lanjut. Nah, sekali lagi nih, tadi aku udah challenge satu orang. Sekarang saya pingin coba satu orang buat pakai teori, bebas 3 teori, bebas mau teori BAB, CFA, atau enggak PAS, buat dibikin copywriting-nya. Boleh satu orang, saya mengambil yang mudah-mudah dulu deh. Saya satu katanya itu adalah mic. Oke, ada yang berani? Kalau bisa saya kasih hadiah. Ada yang berani? Itu yang belakang nggak berani? Oh, nggak berani. Oh, berani? Katanya adalah mic. Ada yang berani? Kakak. Ini kakak yang paling cantik di orang ini. Mungkin masuk. Oh, terus. Oh, iya kan. Ya biar dapat poin, dapat hadiah. Tadi kan dapat hadiah, sekarang dapat hadiah. Oke, apa mungkin mic? Satu aja. Copywriting-nya buat contoh benda yang bernama mic.
Oh, kalau mungkin terlihat susah, abang boleh kasih kata lain ke objek lain atau kata lain buat bikin copywritingnya. Berani? Oke, boleh bikin copywritingnya? Sepatu. Bebas pakai BAB, before after this, mau pakai yang pakai ada fiturnya, ada solusi dan masalahnya, bebas. Apa? Boleh model pas, problem, agitated, dan solve. Jalan capek, oke. Problemnya. Hmm. Hanya agitate, kecemasan. Dia kayak, berlebih-lebih. Aku kalau, iya, iya, masalah solusinya, saya suka lupa kasih mic, sorry. Gimana tadi masalahnya? S-nya? S-nya solusi ya. Nah, solusinya carilah sepatu yang cocok untuk beraktivitas sehari-hari. Misalnya kita fungsinya untuk jalan jauh. Nah, jadi kita menyesuaikan kondisi sepatunya sih. Oke, terima kasih. Kak, siapa namanya tadi? Kak Rian, gak apa kita mau kak, mau bapak, yang penting kita masih seumuran di sini ya. Oke, jadi contoh sangat bagus sekali contoh Pak Rian tadi tentang sepatu. Ya itu cukup udah mungkin setelah ini bisa jadi pemateri mungkin ya. Soalnya udah terlihat paham sekali. Oke. Tadi kita lihat buat caption ya. Buat caption jadi ya ini ada yang harus menjadi catatan. Misalnya mau buat copywriting versi yang script buat laptop ya, pertama visualnya harus yang jelas, yang tidak blur, yang unik, yang banyak act-outnya mungkin, dan terakhir adalah sound ini menjadi poin utama dalam membuat video konten. Dan jangan lupa untuk amati, tiru, dan praktik. Jadi inovasi itu datangnya dengan cara berulang-ulang, gak hanya jadi ya dari rimbulnya imitating kita bisa dapat inovasi selanjutnya. Nah, jadi saya tutup dengan quotes oleh Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini menuntut kita untuk berbuat baik, memanfaatkan waktu yang kita punya, dan belajar tanpa kenal lelah. Itu. Jadi semoga terima kasih hari ini teman-teman yang udah datang dari Batu Haji, dari Sagulung, dari Matamu, dari Matamu. Jadi terima kasih semuanya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi captionnya nggak hanya caption icon doang, emot-emot gini, love, dan buat ya dengan ini bisa lebih menjual dengan kata-kata melalui 3 metode strategi tadi. Oke, terima kasih. Salam satu hati.